Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas PSAT 2025 Q4 ya, Pancaran Samudra Transport gitu. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita turun dulu sebentar ya. Ini satuannya rupiah. Oke, kita lihat dulu untuk riwayat bagian dividennya ya. Dan untuk PSAT ini nggak ada riwayat bagian dividen ya. Perusahaan ini IPO tahun berapa nih? Coba, perusahaan ini IPO 2025 ya, masih baru gitu ya. Nah, jadi kalau buat saya perusahaan itu kalau nggak ada riwayat bagian dividennya berarti katakanlah belum terbukti gitu ya. Karena kalau saya itu biasanya perlu 3 tahun berturut-turut bagi dividen ya. Perusahaan wajib bagi dividen karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan punya kondisi keuangan yang sehat gitu. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja ya, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Makanya saya termasuk yang menghindari saham IPO ya, kecuali kalau udah lewat 3 tahun riwayat bagian dividen jelasnya ada 3 tahun ke belakang gitu. Jadi kalau yang seperti ini nggak masuk kriteria ya, saya biasanya langsung close saja laporan keuangannya, langsung cari saham lain aja gitu ya. Oke, sekarang kita karena ini request ya, kembali ya kita bahas gitu ya, kas tarakasnya dulu ya, selalu kita cek yang ini nilainya. Nah, ini kita harus lihat kas tarakas, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Nah, untuk PSAT sendiri memang ini di sini turun ya, kasnya turun 63%, turun 116 miliar. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Nah, berikutnya kita ke ini ya, ke ekuitas ya. Di sini ekuitas. Nah, ini harus kita lihat ya, ekuitas kita terutama saldo labanya dulu ya. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, jadi sampai 2025 Q4 PSAT ini telah profit sebesar 91 miliar. Ya, gitu. Cuman ini retained earning-nya turun drastis ya, apakah sekarang lagi rugi atau gimana? Gitu ya. Jadi ini harus dilihat dulu ya, dilihat lebih lanjut. Oke, sekarang kita ke ekuitas milik ya, yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Oke ya, di sini kita lihat ya untuk rasio saldo laba terhadap modal di 0,08 ya, artinya perusahaan ini ya katakanlah baru profit sekitar 8% modal awalnya ya, modal 1 miliar telah profit 80 juta ya, jadi masih jauh ya, masih belum balik modal, karena kalau balik modal itu nilainya udah di atas 1 ya. Nah, secara PBV ini fair value ya, di PBV 1 kali ya gitu, jadi ini potensialnya tipis kali ya, cuma 0,16% gitu, jadi mungkin nilai 1,00 sekian gitu ya. Jadi ini fair value secara PBV. Nah, berikutnya kita lihat ke pendapatannya dulu ya. Di pendapatan yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat pendapatan untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Ya, perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik. Nah, untuk PSAT sendiri di sini memang tumbuh 10% ya, 9% nih ya, naik 96,6 miliar. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat laba bruto ya, untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Nah, di sini kita lihat untuk gross profit margin 13% ya, memang ada penurunan gitu ya. Nah, GPM ini tadi untuk melihat inti efisiensi perusahaannya, jadi ibarat modal jual barang 100.000, ambil profit kotornya 13.000 ya. Jadi cari perusahaan itu yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto itu nanti juga semakin besar laba bersihnya ya. Laba bruto dikurangi oleh beban operasional, dan operasional beban pajak, nanti kita dapat laba periode berjalan ya. Mana laba periode berjalan yang kelewat? Nah, yang ini nilainya ya. Ini kita pindahin dulu. Oke ya, di sini kita lihat dulu untuk kinerja laba bruto tadi turunnya drastis ya, 55%, laba bersih juga turunnya drastis juga ya, signifikan sekali, turun 90%, 220 miliar. Ini laba bruto turun 181 miliar. Ya, gitu. Nah, jadi meskipun secara PBV dia fair value di 1 gitu ya, tapi secara PER nih super premium ya di 56 gitu. PER itu adalah jumlah waktu dalam 1 tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli PSAT gitu 870 nih ya, holding PER itu setidaknya untuk 56 tahun ya gitu. Makanya banyak investor yang cari PER yang masuk akal ya, di bawah 5, di bawah 10 gitu, karena lebih masuk logika ya secara earning per share-nya ya, balik modalnya gitu. Jadi ini super premium saya rasa ya, PSAT setengah abad untuk holding periodnya. Dulu kita lihat ke penerimaan kasnya ya, kita langsung lihat dulu yang ini nilainya. Nah, di sini
kita harus lihat penerimaan kas gitu. Kenapa? Gitu. Karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan, ya. Jadi si penerimaan kas ini kan tadi punya fungsi semuanya ya. Jadi makanya jangan terlalu kecil si penerimaan kasnya juga. Nah, di sini untuk rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini bagusnya di 97% ya. Jadi perusahaan tuh customer tuh bayarnya hampir selalu full ya. Ini bagus nih yang seperti ini. Nah, jadi penerimaan kas juga kinerja naiknya 6,6%, yang hampir 7% naik 67,8 miliar. Nah, ini kita bayar dulu untuk operasional nih ya. Nanti kita dapat net CFO. Wajib positif seperti ini. Ya, gitu. Kalau wajib positif gitu ya, wajib positif artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya ya. Jadi uangnya nggak cuma habis untuk bayar operasional aja. Nah, cuma memang untuk net CFO di sini memang ada penurunan kinerja ya di 139 miliar itu turun 47% gitu karena beriringan juga nih ya. Gitu ya, kinerja ini turun, ini juga ikutan turun gitu ya. Gitu. Nah, kayak berikutnya ke aktivitas ekspansi usahanya ya. Di sini nilai negatif ada perusahaan berekspansi ya atau memelihara dia aset produktif ya. Nah, cuman memang di sini kita lihat ya kalau misalnya yang periode sebelumnya kan ini positif nih. Kalau positif ya katakanlah sedang menahan ekspansi. Kalau sekarang nih negatifnya besar ya. Kita perusahaan juga ini baru IPO ya kemarin ya 2025 gitu. Jadi mungkin uang dari IPO-nya untuk ekspansi ya gitu ya. Cuman teman-teman baca aja lah prospektusnya ya sendiri aja lah gitu. Cuman kalau dilihat ini kan memang kapasnya tuh jauh lebih besar ya, hampir 4 kali lebih besar. Bang lebih daripada periode sebelumnya. Lalu untuk aktivitas pendanaannya di sini nilai positif ya. Kalau positif artinya perusahaan mengambil pinjaman gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nilai negatif kayak periode sebelumnya, ini dia artinya melunasi pinjaman atau enggak dia bayar dividen ya. Nah, ini kita lihat dulu ya untuk yang periode sekarang ya di sini lihat kalau nilai positif tuh. Nilai ambil pinjamannya, kalau nilai negatif dia pelunasan tuh. Pelunasan gitu, bayar dividen gitu ya. Nah, cuma sebentar. Saya penasaran ya. Ini perusahaan IPO 2025. Ya, tapi saldo labanya kan dia habis gitu ya. Syarat untuk bagi dividen kan saldo labanya harus positif ya. Ini ada penurunan yang luar biasa ya. Dan ini kita lihat memang di sebelumnya ini udah ada pembagian dividen. Gitu ya. Artinya apa? Perusahaan ini dia udah bagi dividen duluan sebelum IPO. Gitu. Jadi dividen itu udah dinikmati oleh pemegang saham sebelumnya ya, sebelum retail beli. Gitu. Jadi kalau sekarang udah katakanlah udah nggak ada dividen gitu ya, karena udah dinolkan lagi gitu si rasio saldo terhadap modal awalnya gitu. Simpelnya seperti itu ya gitu, hanya bahasa saya aja gitu. Jadi untuk bagi dividen saya rasa sih mungkin perlu waktu ya dipantau lagi ke periode-periode sebelumnya, karena kalau melihat seperti ini kan agak mepet nih ya. Secara cash flow sebenarnya agak mepet juga gitu ya, nggak ada uang sisa untuk pemegang sahamnya gitu. Jadi ada kemungkinan mungkin yang tahun 2025 gitu ya PSAT mungkin nggak bagi dividen gitu ya. Jadi perlu waktu, yang seperti ini memang perlu waktu ya. Oke, berikutnya ke resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensi. Yang kita naik dulu, pindahin dulu yang ini nilainya. Nah, jadi kadang ada juga sih banyak perusahaan yang bagus juga gitu ya. Jadi dia IPO, pas sudah IPO pembagian dividen dia bagikan juga dividen yang sebelumnya gitu ya gitu. Banyak kok yang contohnya seperti itu. Nah, cuman yang PSAT mungkin kebetulan ya ambil keuntungan dulu aja lah sebelum IPO gitu ya. Bisa jadi sih seperti itu. Oke, di sini kita lihat ya untuk rasio lancar bagusnya di 2, rasio kas acceptable-nya di 0,27 gitu. Nah, untuk short term debt-nya di sini utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang jatuh tempo, ambil 2 aja ya saya rasa. Kayak di sini kita lihat ya untuk short term debt memang ada kenaikan ya, dan kas terhadap short term memang sedikit kurang ideal di 0,86. Jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu kan 77,6 miliar ya, uang di dompet 66 miliar ya. Jadi memang agak kurang ya, belum ada cadangan, katakanlah belum ada bantalan kas yang cukup gitu kalau misalnya ada apa-apa gitu. Maka penting kita lihat rasio likuiditas, karena kalau misalnya ada kejadian tidak terduga secara operasional gitu yang menyebabkan penerimaan kasnya turun gitu, takut nanti ada terganggunya pelunasan pinjaman gitu. Jadi makanya kas itu harus cukup ya. Jadi kalau ini saya rasa resiko mungkin menengah kali ya, lihat cash flow seperti mungkin resikonya menengah, likuiditas juga menengah saya rasa ya. Untuk jangka panjangnya ini kita pindahin dulu. Sini kita lihat ya, dia rendah ya sih ya, 0,31. Ini bagus ya, acceptable ya. Untuk long term debt-nya ada utang bank aja, kita pindahin dulu.
Sini kita lihatnya untuk DR masih rendah ya, jadi sebenarnya jangka panjang masih rendah resiko sih. Cuman saya selalu dilihat juga dari likuiditas dan kasih saya rasa resiko secara overall menengah aja lah PSAT ya. Oke, jadi setelah saya pindahkan data keuangan PSAT-nya karena perusahaan yang baru IPO, jadi nggak ada lewat bagian dividen ya, jadi belum ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Jadi untuk dilihat lagi tahun-tahun kedepannya kinerja perusahaannya seperti apa. Ya, gitu. Lalu saldo laba positif ya, bagus ya, meskipun masih katakanlah masih baru merintis gitu ya kalau melihat dari rasionya di 0,08 gitu. PBV fair value ya di 1 gitu ya, tapi PER ini super premium ya di 56. Cash flow memang CFO positif, cuman ini karena baru IPO jadi kondisinya masih mix ya, campuran gitu. Jadi harus dilihat lagi setidaknya 2026 Q1 lah ya supaya lebih jelas sih gitu ya. Memang paling enak itu baca laporan itu setahun setelah IPO ya, setelah tahun buku. Yang IPO misalnya IPO 2026 yang enak baca 2000. Misalnya IPO 2025 baca di 2026, IPO-nya di 2026 enaknya baca di 2027, biasanya seperti itu ya. Oke, lalu untuk liabilitasnya total debt memang ada kenaikan, secara likuiditas memang sebenarnya agak kurang sedikit meskipun secara rasio lancarnya bagus. Solvency masih rendah resiko sih sebenarnya ini ya. Jadi tapi secara keseluruhan mungkin untuk PSAT sih resikonya saya rasa menengah sih ya. Gitu. Oke, itu aja mungkin PSAT ya. Dan saya selalu sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya. Hanya menilai kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham ya, harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat gitu ya, pakai aja gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang gitu. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan ada request saham langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.